Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pagi Pak. Selamat pagi Pak. Baik ya, nah untuk materi kita pada hari yang kedua ini ya, pertemuan kedua rangkaian LCD. Di mana pada rangkaian listrik AC itu kita pada dasarnya sudah mengetahui ya, itu ada di beberapa baik di lingkungan pekerjaan kita maupun di lingkungan rumah ya, di mana kita mengenal rangkaian listrik AC pada ini pengenalan dasarnya itu jaringan distribusi ya, di mana menghubungkan antara pembangkit tenaga listrik dengan beban-beban listrik ya. Nah, kemudian perbedaan dari penggunaan listrik AC dengan DC itu pada pendistribusian listriknya dari pembangkit ke daerah yang jangkauannya jaraknya di mana dibutuhkan tegangan listrik yang tinggi. Nah, pada jaringan listrik AC ini memiliki 3 jenis beban listrik ya, yang harus ditopang oleh suatu pembangkit listrik, di mana ketiga beban itu ada beban resistif, induktif, dan kapasitif, di mana ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. PowerPoint saya kelihatan ya? Iya kan Pak. Kulihat Pak. Nah, ini merupakan suatu gambar sistem jaringan listrik ya, dari pembangkit sampai kepada ke rumah-rumah maupun ke industri. Kemudian kita masuk kepada rangkaian resistif murni ya. Nah, pada rangkaian resistif murni ini arus dan tegangan sefase, di mana artinya dalam waktu yang sama besar sudut fasenya juga sama. Ini gambar rangkaian resistif murni, ada tegangan, ada tahanan, kemudian ada arus. Untuk persamaan tegangan dan arus sesaatnya, V sama dengan Vm kali sin omega T, dan arusnya Im dikali sin omega T. Ya, di mana hubungan antara Vm dan Vm sama dengan Im dikali R ya. Ini persamaannya. V itu adalah tegangan sesaat, I-nya arus sesaat, R-nya adalah hambatan. Nah, omega itu merupakan kecepatan sudut T-nya waktu, jadi rumus omega sama dengan 2Vf sama dengan 2 per T ya, di mana V-nya itu adalah, rumus omeganya adalah 180 derajat. Kemudian rangkaian induktif murni ya. Pada rangkaian induktif murni arus terlambat 90 derajat dari tegangan atau tegangannya mendahului 90 derajat dari arusnya. Ya. Di sini ada arus, ada induktansi, induktannya ini gambarnya ya. Kemudian ini sumber tegangan. Untuk persamaannya ditambahin dengan sudut 90 derajat ya untuk tegangan. Sedangkan untuk arus sesaatnya I sama dengan Im dikali sin omega T, sedangkan persamaan tegangan sesaatnya V sama dengan Vm kali sin dikali omega T tambah 90 derajat. Itu persamaan tegangannya. Sehingga hubungan antara tegangan dan arus sesaat, Vm-nya sama dengan Im dikali XL. XL ini adalah reaktansi induktifnya, sedangkan L merupakan induktansi diri. Ya.
Kemudian kita masuk ke rangkaian kapasitif murni. Nah, pada rangkaian kapasitif murni, arus yang mendahului itu 90 derajat dari tegangan atau tegangan terlambat 90 derajat dari arusnya. Arus, kemudian ada arus, ada kapasitor, kapasitif, dan ada tegangan. Nah, rumus persamaan arus sesaatnya I sama dengan arus IM dikali sin omega T. Sedangkan tegangan sesaatnya V sama dengan Vm kali sin dikali omega T dikurang 90 derajat. Jadi dapat dikatakan persamaan tegangan sesaatnya V sama dengan Vm kali sin omega T, sedangkan persamaan arus sesaatnya arus sama dengan IM dikali sin omega T tambah 90 derajat. Untuk rangkaian kapasitif murni, hubungan antara Vm dan IM-nya dapat dirumusan Vm sama dengan IM dikali Xc, Xc sama dengan 1 per omega C. XL tadi adalah reaktansi kapasitif, sedangkan Xc merupakan reaktansi kapasitif, sedangkan C merupakan kapasitas kapasitor. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi materi kita terkait perkenalan rangkaian listrik AC, kemudian rangkaian resistif murni, induktif murni, kapasitif murni. Pak, izin Pak. Ya. Untuk contoh-contoh soalnya itu tidak dibahas ya Pak ya? Untuk contoh soalnya belum saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan. Iya Pak. Iya. Baik, ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Saya kurang paham Pak tentang ini Pak. Bagaimana cara menghasilkan listrik AC Pak. Terima kasih Pak. Bisa diulang? Bagaimana cara menghasilkan ini Pak, listrik AC Pak? Bagaimana menghasilkan listrik AC? Iya Pak, cara menghasilkan Pak. Cara menghasilkan tentunya dari pembangkit. Ya. Jadi listrik itu misalnya contoh melalui pembangkit, misalnya pembangkit listrik. Pembangkit listrik dia menggunakan apa? Menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian pembangkit listrik tenaga PLTMH mikrohidro, PLTN nuklir ya dan sebagainya. Jadi itu merupakan ada yang menghasilkan sumber arus listrik ya yang langsung digunakan. Ini dia. Ya, nah ini dia. Saya kasih gambar. Inilah sumber listrik itu dihasilkan. Nih. Jadi dari proses pembangkit, ini ada pembangkit dari panas bumi, power plant ya. Ini ya. Kemudian masuk ke saluran PLN. Ini ekstra tinggi sutet ya. Kemudian diturunkan. Ini penghasil 600 MW, di sini 30 MW dengan tinggi. Kemudian dari transmisi distribusikan ke rumah-rumah. Di sini nanti ada yang ini industri. Nah, di sini dia. Voltage dari tegangan tinggi ke tegangan rendah menghasilkan sumber arus listrik. AC adalah arus bolak-balik. Jadi dari sisi pembangkitnya. Nah, jadi kita harus mengetahui sumber listrik itu asalnya dari mana? Dari pembangkitnya. Pembangkit apa? Misalnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Berarti dari air yang digerakkan oleh turbin menghasilkan arus. Seperti itu.